Halo teman-teman, apa kabar? Sehat-sehat ya? Kita garap lagi nih teman-teman mengenai kedatangan timnas Vietnam ke Indonesia. Selama ini Vietnam ya di Piala AFF menjadi momok timnas Indonesia ya, sebagai ganjalan timnas Indonesia menjadi juara ya, yaitu Vietnam, Thailand ya, itu menjadi ganjalan ya. Bahkan itu diperkirakan ada Vietnam dan Singapura nih ganjalan Indonesia ke depan ya. Nah teman-teman, hari ini sudah tiba di Indonesia timnas Vietnam dan timnas Indonesia bareng, sama-sama tiba di Indonesia. Timnas Indonesia dari Thailand ya, timnas Vietnam sampai ke Indonesia juga, harinya sama ya, hari ini juga baru tiba semuanya. Jadi punya waktu istirahat sama-sama nih teman-teman ya. Tinggal sehari aja ya, sehari hari Minggu, Seninnya sudah bertanding di Pakansari Bogor ya teman-teman ya. Jadi kita nggak usah terlalu takut ya, mental blocknya harus dibuang ya, mental blocknya. Jadi nomor satu itu mental block ya. Kenapa kemarin Indonesia bisa mengalahkan Vietnam berturut-turut ya di kualifikasi Piala Asia? Kalau nggak salah ya, itu di GBK Indonesia menang 1-0 ya. Di Vietnam, di kandang Vietnam, Indonesia menang 3-0. Waktu itu ada Jazz ya, ada Ragnar, ada siapa ya, Sandy Walsh, terus ada beberapa pemain, ada Nathan, ada banyak pemain ya. Jadi Vietnam nggak ada apa-apanya waktu itu ya. Tapi kali ini timnas Indonesia nggak lengkap. Timnas Indonesia hari ini kekuatan hanya sekitar 60-70% ya, kekuatannya sekitar 60% lah ya timnas Indonesia hari ini. Jadi ya lawan Vietnam kita harus fokus ya teman-teman, tapi dengan materi yang ada hari ini kita harus bisa ya mengatasi Vietnam di kandang sendiri di Pakansari. Tapi ingat, Vietnam mainnya ngotot teman-teman ya, Vietnam mainnya ngotot sekali, makanya kita harus fokus, jangan menganggap remeh, jangan biarkan Vietnam mendapat bola, dan kita harus berani main bola-bola yang menurut kita kelebihannya di mana, di depan gawang Vietnam, bola-bola atas. Ya, seperti waktu kita mengalahkan Kamboja dan seperti waktu Sintayong mengalahkan Vietnam 2 kali berturut-turut. Jadi Vietnam waktu itu ya nggak kita pandang lagi teman-teman di bawah Sintayong waktu di GBK dan di Vietnam. Kalah terus, bahkan di kandangnya sendiri, di kandang Vietnam dihajar 3-0 oleh timnas Indonesia. Tapi materinya waktu itu beda teman-teman, materinya waktu itu Indonesia agak full ya, full kekuatannya agak full waktu itu. Nah kali ini nggak full karena banyak ya, seperti Jazz, seperti Jupeli Pesi, seperti Ole, seperti Justin. Kali ini nggak ada Paes ya, nah, nggak ada tuh kiper Paes, kali ini nggak ada. Nah, apakah Indonesia kali ini bisa menyingkirkan atau mengalahkan Vietnam di Pakansari? Ya, kita harus percaya John Hedman ya. John Hedman belum memiliki mental block karena dia belum pernah ketemu Vietnam. Pertanyaannya nanti pemain-pemain yang diturunkan siapa? Nah, kalau menurut saya ya, pemain-pemain yang diturunkan itu ya Ragnar tuh harus diturunkan ya. Baker wajib diturunkan ya, karena dia nggak punya mental block terhadap Vietnam, jadi dia masih free gitu ya, dan dia mengalahkan Vietnam 2 kali. Ragnar. Tom Haye diturunkan ya, terus Rizky Ridho juga harus wajib turunkan. Rizky Ridho itu salah satu pemain terbaik loh itu ya, salah satu pemain terbaik Indonesia di lini belakang itu, dan dia kalau dihitung grade-nya itu dia jarang meleset teman-teman ya, persentasenya jarang meleset ya. Nah terus kipernya ya, karena kiper Indonesia dua-duanya ada di luar negeri, nggak bisa datang ya, kita paling Nadeo ya paling. Nah yang pertama itu, yang kedua kita harus benar-benar menghilangkan mental block, bahwa kita selain fokus kita harus punya mental menang, mental juara, jangan sampai kena mental block. Jangan, karena selama ini kita terbelenggu oleh mental 6 kali runner up, itu kan mempengaruhi ya kalau kita nggak membuang itu ya. Jadi kita harus bebaskan mental block. Itu aja ya teman-teman, kita harus
mengalahkan Vietnam nih, wajib menang di kandang sendiri. Itu aja ya, supaya kita lancar masuk ke babak selanjutnya. Terima kasih ya teman-teman, update terus beritanya di Buat Makan TV. Sampai jumpa.